Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita mengidentifikasi krus harga mengenai pembelian kelinci pedaging. Dalam artian kelinci potong ya, bukan bibit. Bagaimana sih cara mengekrus harga bila mana kita mau terjun ke dunia pemotongan ataupun dunia daging kelinci? Secara umum sama ya, mau itu lokal mau itu New Zealand Highland ataupun Haikal itu sama. Tapi yang perlu kita ketahui, dari standarisasi itu ada berbagai macam hal yang perlu teman-teman pelajari. Salah satunya adalah hasil persentase daging yang dihasilkan itu setiap kandang itu berbeda-beda walaupun dengan jenis yang sama. Contoh yang secara umum dibudidayakan untuk potong itu kan jenis Haila untuk saat ini. Kenapa? Hasil daging yang dihasilkan daging filet di kandang A dengan di kandang B itu hasilnya beda. Padahal bobotnya sama. Contoh nih, bobot usia potong kita bikin sama di bobot 2 kilo. Contoh di kandang A bobotnya 2 kilo, di kandang B bobotnya juga 2 kilo. Kok hasil filet, presentase filet yang dihasilkan bisa berbeda dengan genetik bibitan yang sama? Kenapa bisa seperti itu? Satu, perawatannya beda, pola makannya beda. Bagaimana cara kita menghargai timbangan hidup bila mana permasalahannya seperti itu? Otomatis dari pihak pemotongan itu mengalami kerugian toh? Ya jelas, bila mana presentase standarisasi yang dihasilkan itu berbeda walaupun dengan bobot hidup yang sama. Kalau saya sendiri seperti ini teman-teman ya. Selain kita harus melihat bobotnya karena kita jual beli untuk potongan itu melihat bobot, semisal 1 kilonya 40.000 untuk yang dipotong, berarti kan 2 kilo 80.000. Nah, bila mana dengan catatan kelinci itu ngisi ataupun sehat. Kalau kelinci sehat, kelinci gemuk itu dipegang kelihatan teman-teman ya. Tapi beda halnya 2 kilonya kelinci yang kurus, 2 kilonya kelinci yang afkir, itu sangat berbeda. Jadi kalau di dunia seperti ini, di dunia hewan ataupun di dunia kelinci potong, kita tidak bisa mematenkan harga hidupnya teman-teman. Itu menurut saya ya. Kalau emang ingin hitung-hitungan secara fair, hitung-hitungan secara detail, di kandang ini bisa kita beli hidup di harga 40.000 dengan catatan kelinci itu gemuk, sehat dan ngisi. Bobotnya 2 kilo semisal. Di kandang B kelincinya udah 2 kilo nih, tapi kondisi badannya kurus ya, tidak ngisi walaupun jenisnya sama. Harusnya ya itu ada selisih penjualan, walaupun selisih 2.000 semisal 38 ataupun 37, itu harusnya seperti itu. Bila mana ingin benar-benar rata dalam artian ada keseimbangan presentasi itu, otomatis presentasi hasil filet yang dihasilkan. Jadi di kandang A semisal hasil filet yang dihasilkan itu 1 kilo dari 2 kilo hidup, di kandang B itu kisaran 8 on atau 7 on. Itu potensi sangat terjadi. Kalau teman-teman yang di lapangan ataupun teman-teman yang baru mulai atau baru terjun di dunia ini sudah turun, sudah praktek secara langsung, nanti paham dan pasti nanti akan menemukan hal-hal seperti itu. Jadi jangan jangan menilai pihak pengepul itu tidak adil, jangan menilai pihak pengepul itu harganya berubah-ubah, karena
pengepul sendiri memiliki batas ambang atau standarisasi sendiri-sendiri. Nah, batas ambang atau standarisasi itu didapatkan atas dasar praktek, atas dasar pengalaman uji coba trial dan pengamatan yang sudah dilakukan gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Contoh nih, pengepul ini bisa root 40.000 semua per kilo ya, tidak memandang kurus besar ataupun kecil. Oke, mungkin dia bisa jual di bagian limbahnya, jadi bisa nutup ya. Kalau pengepul yang B semisal tidak bisa di harga yang sama, mungkin karena dia hanya fokus di penjualan dagingnya, kan bisa seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang mana dulu ya, mau full dagingnya ataupun ada limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan. Dari keterangan tadi, bila mana kita fokusnya di presentasi daging, dihasilkan kesimpulan tidak bisa dipatenkan terkait harga daging. Harus melihat kondisi walaupun dengan bobotnya sama, apalagi jenisnya beda, sudah pasti harus berbeda itu. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai di dunia potong, mau mulai di dunia filet ataupun karkas, harus detail, harus berhati-hati karena di situ resiko kerugiannya itu sangat besar. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi attention atau perhatian kita semua, sebagai sharing-sharing kita semua untuk teman-teman yang mau terjun ke situ, agar lebih banyak praktek lagi, agar banyak uji coba lagi, agar tidak terjadi keboncosan di hari kedepannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang membutuhkan perlengkapan kandang, obat-obatan dan lain sebagainya mengenai tentang dunia kelinci, bisa japri ke nomor admin Alihan Rapid Kebumen. Terima kasih.